Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat ya, dan tetap semangat belajar. Baik, untuk video kali ini, Bu Mimin akan membahas tentang penyajian data dalam bentuk diagram gambar, atau yang kita kenal dengan piktogram. Nah, anak-anak sudah tahu belum bagaimana bentuk diagram gambar dan bagaimana cara penyajiannya? Ayo kita saksikan pembahasan dari materi tentang penyajian data ini ya. Kita lihat. Anak-anak, sebelumnya ada tujuan pembelajaran yang akan kita bahas dalam materi ini ya. Yang pertama, dengan mengamati gambar dan teks, siswa dapat menjelaskan penyajian data dalam bentuk piktogram atau diagram gambar dengan percaya diri ya. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua, dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa dapat menyajikan data dalam bentuk tabel dengan benar ya. Kemudian sebelumnya, apakah anak-anak sudah ada yang tahu apa tujuan dari penyajian data? Ya, betul ya. Penyajian data ditujukan agar data mudah dibaca ya. Kemudian ada beberapa cara penyajian data yang bisa dibahas ya. Di antaranya satu, dalam bentuk daftar, yang kedua dalam bentuk tabel, yang ketiga dalam bentuk diagram gambar atau piktogram, yang keempat dalam bentuk diagram batang, dan yang kelima dalam bentuk diagram garis ya. Sekarang siapa yang masih ingat apa pengertian dari diagram gambar? Ya, betul ya. Diagram gambar adalah penyajian data dalam bentuk gambar yang mewakili nilai-nilai tertentu ya. Jadi nanti ada gambar-gambar yang nanti disajikan, itu gambar itu mewakili nilai-nilai tertentu ya. Gitu. Kemudian yang kedua, diagram gambar disebut juga dengan piktogram ya. Nah, anak-anak, setelah tadi anak-anak tahu tujuan pembelajarannya, tahu definisi diagram gambar dan lain-lain, kita masuk ke contoh soal ya, supaya anak-anak lebih jelas. Kita lihat soal pertama. Berikut adalah diagram gambar banyaknya siswa di masing-masing jenjang pendidikan. Jadi di sini ada soal ya yang menyajikan tentang diagram gambar. Di soal ini disebutkan bahwa di dekat rumah Siti terdapat lembaga pendidikan mulai TK, SD, SMP, dan SMA. Banyaknya siswa masing-masing jenjang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini gambarnya ya. TK ada berapa gambar, SD ada berapa gambar, SMP ada berapa gambar, SMA ada berapa gambar. Ingat anak-anak, di sini ada keterangan nih di bawah gambar ini. Satu gambar itu mewakili 20 orang. Ya, artinya apa? Bagaimana cara membacanya? Bagaimana cara menjelaskannya? Nah, kita lihat nih pembahasannya. Ini diagram gambar yang tadi ya, tentang banyaknya siswa di masing-masing jenjang pendidikan. Di sini ada soalnya. Sekarang kita coba bahas ya. Berdasarkan gambar di samping, berapa banyak siswa pada masing-masing jenjang ya. Kita mulai dari yang soal A. Berapa banyak siswa pada jenjang TK ya. Banyak siswa pada jenjang TK adalah, kita lihat, kita hitung nih, siswa TK ada berapa gambar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti kita tuliskan di sini ada 8 gambar. Kemudian bagaimana? Kita kalikan dengan 20 ya. Kenapa 20? Karena di sini ada keterangan satu gambar mewakili 20 orang, ya kan? Berarti kita tinggal kalikan 8, kita kalikan dengan 20. Hasilnya adalah 160 orang ya. Kemudian lanjut, berapa banyak siswa SD? Siswa SD itu kita lihat, ternyata ada 9 gambar. Berarti kita tinggal tuliskan banyak siswa SD ada 9, kemudian kita kalikan 20 karena satu gambar mewakili 20 orang, ya kan? Jadi hasilnya adalah 180 orang ya. Kita lanjutkan.
berapa banyak siswa SMP? Di sini ada 5 gambar. Kita tuliskan 5, kita kalikan 20, hasilnya adalah 100 orang ya. Mudah ya ternyata. Kemudian siswa SMA, ternyata ada 6 gambar ya. Berarti kita tulis banyak siswa SMA ada 6, kita kalikan 20 sama dengan 120 orang ya. Inilah banyak siswa dari masing-masing jenjang pendidikan dari TK, SD, SMP, dan SMA. Caranya seperti tadi anak-anak. Jumlah gambarnya ada berapa, kemudian kita kalikan dengan ini ya, keterangan yang ada di bawah. Misal dikalinya 20 orang, kita kalikan 20. Kalau di keterangannya satu gambar mewakili 5 orang, bisa saja, atau mewakili 10 orang. Ya, itu seperti itu ya. Tergantung keterangan yang ada di bawah gambar tadi. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan anak-anak lebih mengerti ya dengan contoh soal ini. Ini adalah contoh soal dari bagaimana membaca atau menjelaskan diagram gambar yang sudah disajikan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal di mana nanti datanya disediakan, kemudian anak-anak menyajikan data itu dalam bentuk diagram gambar, ya kan? Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Berikut data peserta upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di SD Nusantara 1, ya. Di SD Nusantara 1 dilaksanakan upacara pendidikan Hari Pendidikan Nasional yang diikuti siswa kelas 1 sampai kelas 6. Nah, didapatlah data seperti ini. Siswa kelas 1 sebanyak 45 siswa, siswa kelas 2 sebanyak 40 siswa, siswa kelas 3 sebanyak 50 siswa, siswa kelas 4 sebanyak 55 siswa, siswa kelas 5 sebanyak 40 siswa, siswa kelas 6 sebanyak 35 siswa. Ini datanya ya. Kemudian soalnya bagaimana? Kita lihat. Soal bagian A. Sajikan data di atas dalam tabel. Ya, kita kerjakan satu-satu ya. Nah, kalau datanya seperti ini, kemudian anak-anak disuruh menyajikan data dalam bentuk tabel, nanti hasilnya akan seperti ini, ya. Jadi langkahnya, anak-anak tuliskan judulnya dulu, ya. Peserta upacara Hari Pendidikan Nasional dalam bentuk tabel. Dibuat dulu tabelnya ya, terdiri dari 3 kolom, 1, kolom 2, dan kolom 3. Untuk nomor, anak-anak isi nomornya sesuai dengan soal ya, sesuai dengan data yang ada. Kebetulan di sini datanya itu anak kelas 1 sampai kelas 6. Berarti nomornya itu dari nomor 1 sampai nomor 6 ya. Kemudian di kolom kelas, anak-anak isikan kelas berapa aja yang diminta di soal. Ternyata dari kelas 1 sampai kelas 6. Kita tulis kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nah, di kolom terakhir isi dengan banyaknya siswa. Ini angkanya didapat dari mana anak-anak? Dari data ya, kita isi. Kelas 1 ada 45 siswa, kita tulis 45. Kelas 2 ada 40 siswa, kita tulis 40 ya. Lanjut, kelas 3 ada 50 siswa, kita tulis 50. Kelas 4 ada 55 siswa, kita tulis 55. Kelas 5 ada 40 siswa, kita tulis angkanya dengan 40 ya. Kelas 6 sebanyak 35 siswa, kita tulis dengan 35 di kolom kelas 6. Sampai sini jelas belum? Mudah ya pengerjaan membuat tabel dari data yang sudah ada. Yang penting anak-anak teliti ya, mengisi angka di kolom-kolomnya ya gitu. Kita lanjut ya. Kita lanjut, soal bagian B adalah sajikan data di atas dalam diagram gambar. Nah, ini caranya bagaimana anak-anak? Yang pertama, anak-anak nanti buatkan ini ya, gambar yang mewakili dari tiap-tiap data. Nah, kita lihat dulu ya. Di sini ada soalnya, ada datanya. Kemudian data di samping dapat disajikan dalam bentuk diagram gambar, ya kan? Kemudian pada diagram gambar data diwakili oleh gambar sehingga nampak menarik. Nah, ini salah satu kelebihan dari diagram gambar. Datanya itu diwakili oleh gambar-gambar yang menarik sehingga anak-anak mudah membacanya. Nah, gambarnya apa saja Bu yang bisa mewakili? Oh, bebas ya anak-anak ya.
boleh gambar buah-buahan, misalnya apel, jeruk, anggur, dan lain-lain. Atau Bu, saya lebih suka gambarnya misalnya tentang binatang, misalnya ayam, kucing, dan lain-lain, atau apa saja. Gimana selera anak-anak ya. Nah, yang penting gambarnya itu bisa mewakili data yang sudah ada. Nah, kita lanjutkan. Sebelum membuat diagram gambarnya, perhatikan dulu gambar berikut ini. Misal Bu Mimin tampilkannya nanti diagram gambarnya itu bentuknya dengan gambar anak ya. Nah, di sini ada keterangannya. Gambar anak yang berukuran besar ini mewakili 10 siswa. Kemudian nanti Bu Mimin juga tampilkan gambar anak yang berukuran kecil, di mana gambar anak yang berukuran kecil itu mewakili 5 siswa. Kan? Nah, data peserta upacara Hari Pendidikan Nasional di atas dapat disajikan dalam diagram gambar berikut. Kita lihat. Nah, ini datanya, kemudian ini soalnya ya. Anak-anak diminta menyajikan dalam bentuk diagram gambar. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Pertama anak-anak buatkan judulnya dulu. Data dalam bentuk diagram gambar. Ingat di keterangannya anak-anak juga tuliskan ya keterangannya. Untuk gambar ukuran besar itu mewakili 10 orang. Untuk gambar ukuran kecil mewakili 5 orang. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Pertama anak-anak lihat dulu nih. Lihat datanya. Kemudian nanti kita tuliskan gambarnya. Contoh, di siswa kelas 1 ada sebanyak 45 siswa. Ini bisa diwakili dengan 4 gambar besar dan 1 gambar kecil. Ya, artinya apa nih? Artinya 4 gambar besar ini kita kalikan dengan 10 karena gambar besar itu mewakili 10 siswa, ya kan? Berarti 4 kita kalikan 10 hasilnya 40 ditambah 1 gambar kecil. Di mana gambar kecil itu mewakili 5 siswa. Ya, betul tidak? Ya, jadi kita tinggal jumlahkan 40 ditambah 5 hasilnya 45 siswa ya. Nah, sama dengan data yang ada di soal. Ini berarti sudah betul gambarnya ya. Kita lihat yang kedua. Siswa kelas 2 ada 40 siswa. Nah, kita tampilkan dengan 4 gambar besar ya kan? Karena satu gambar besar itu mewakili 10 siswa. Berarti kalau ada 4 kita kalikan 4 kita kalikan dengan 10 hasilnya adalah 40 siswa ya. Kemudian siswa kelas 3 sebanyak 50 siswa. Kita tampilkan dengan 5 gambar besar ya. Artinya 5 kita kalikan 10 sama dengan 50 ya. Siswa kelas 4 sebanyak 55 siswa. Nah, kita tampilkan dengan 5 gambar besar dan 1 gambar kecil ya kan. Artinya 5 gambar besar ini kita kalikan dengan 10 sama dengan 50 dan 1 gambar kecil mewakili 5 siswa. Berarti 50 ditambah 5 hasilnya 55 sama ya dengan data. Berarti sudah betul ya. Kemudian siswa kelas 5 itu terdiri dari 40 siswa. Kita wakilin dengan 4 gambar besar. Artinya 4 dikali 10 sama dengan 40. Kemudian yang terakhir siswa kelas 6 sebanyak 35 siswa. Kita tampilkan dengan 3 gambar besar dan 1 gambar kecil. Artinya 3 gambar besar itu kita kalikan dengan 10 sama dengan 30 ditambah 1 gambar kecil itu mewakili 5 siswa. Artinya 5 ya. Kalau kita jumlahkan 30 tambah 5 sama dengan 35 siswa ya. Sampai sini dulu yang bisa Bubi sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan silakan anak-anak banyak berlatih di rumah ya dengan berbagai macam contoh soal ya. Itu saja yang bisa Bubi sampaikan. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.